Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga diskriminasi yang harus dihapuskan. Pemenuhan hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk dipenuhi karena berhubungan dengan hak konstitusional, yaitu hak atas perlindungan dan juga hak atas keadilan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa yang menjadi korban kekerasan ini adalah didominasi oleh perempuan atau ibu dan juga anak. Sehingga negara dan masyarakat di sini harus memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan juga ancaman kekerasan, penyiksaan dan juga perlakuan yang merendahkan kemanusiaan. Dan beberapa waktu belakang kita juga melihat di media bahwa banyak sekali kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan juga anak, khususnya di Aceh juga. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk hari ini kita akan perbincangkan ini pemirsa, kekerasan pada ibu dan anak. Nah, seperti apa perhatian dari pemerintah dan juga kesadaran kita masyarakat untuk lebih aware terhadap kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah ada Bapak Tezar Azwar, MSc, yang merupakan anggota Komisi 1 DPRA. Assalamualaikum Pak Tezar. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan kemudian pemirsa juga sudah bersama saya di sini Bapak Aulianda Wafisa. Beliau adalah Program Manajer LBH Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Aulianda. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Sama-sama. Dan pemirsa juga nanti akan terhubung secara online ataupun Zoom bersama dengan Ibu Riswati SPDI MSI yang merupakan Direktur Eksekutif Flower Aceh. Dan kami juga nanti akan mengundang Anda pemirsa. Baik, saya sapa dulu Ibu Riris sudah tergabung bersama kita di sini. Oke, baik. Mungkin boleh dicek dulu suaranya belum masuk ke studio, Ibu. Kita belum bisa mendengar suara dari Ibu Riris. Baik, kami juga pemirsa mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon nantinya yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa langsung menghubungi dan langsung bertanya dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Baik, saya ke Pak Tezar terlebih dahulu nih karena berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sebenarnya kalau kita Provinsi Aceh ini kan secara undang-undang kita sudah punya perlindungan hukum yang sangat kuat ya karena kita punya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang benar-benar di sana ada kanun yang berkaitan sangat terhadap kekerasan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan juga anak begitu ya. Tapi kalau kita melihat dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini ya di beberapa kabupaten kota di Aceh khususnya di sini banyak sekali kasus kekerasan ya terhadap perempuan. Bentuk kekerasannya macam-macam, tapi yang terbanyak itu kalau kita lihat dari data dari DP 3A bahwa kekerasan seksual adalah nomor 1 begitu ya. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan. Apa pandangan dari Pak Tezar terkait dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini, padahal kita sudah punya kanun yang begitu banyak untuk bisa melindungi? Jadi memang tadi menurut info dari IP3A banyak kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak. Jadi saya mungkin langsung saja kita di 2022 itu ada rencana ada revisi kanun tentang jinayat 2014. Jadi memang kita fokus revisi pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan dan ibu. Memang ada beberapa pasal di situ yang kita revisi, termasuk nanti misalnya kalau dulu kan ada tindak pemerkosaan dan pelecehan terhadap anak itu kan selama ini ada kritikan bahwa nanti diambil dari kanun jinayat sehingga tidak ada penjara lagi. Kita sempurnakan di kanun di revisi kemarin. Jadi ada istilahnya tidak ada pilihan lagi. Jadi memang di samping dia di penjara secara undang-undang KUHP juga dia dicambuk dan dikenakan hukuman secara Islam. Jadi memang dua-dua kita kenakan hukumannya. Jadi juga ada nanti mungkin kalau misalnya berhubungan zina dengan anak di bawah umur bisa juga dikenakan pasal pemerkosaan. Jadi memang
kita perberat lagi hukumannya untuk para pelaku pelecehan seksual, terutama bagi anak-anak. Jadi di kanun ini banyak pasal-pasal yang itu justru memberatkan pelaku pelecehan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur. Juga ada nanti ketika misalnya umurnya itu di bawah umur 16 sampai 18 tahun, tetap dikenakan walaupun mereka misalnya yang tua berzina dengan di bawah 18 tahun atau 16 tahun, tetap diberatkan hukumannya. Bahkan ada apa istilahnya bisa-bisa jadi kasus perkosaan. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang harus diperhatikan dalam kasus terkait dengan kekerasan ini begitu ya, karena dampaknya ini kan sangat luar biasa begitu ya. Baik, saya ke Pak Aulianda terlebih dahulu ya. Pak Aulianda, ini kan dari LBH sendiri kan sudah banyak sekali tentunya menangani kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, di sini ibu ataupun anak begitu ya. Nah, mungkin boleh cerita seperti apa sih sebenarnya kengerian ya kalau bisa dibilang, kalau kita lihat di media kan memang kayaknya hampir setiap hari ada kasus-kasus itu begitu ya. Mungkin Bang Aulianda bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya realitanya kasus-kasus ini yang ditangani oleh LBH sendiri. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami di LBH Banda Aceh itu fokus pada pendampingan korban, bukan pelakunya. Jadi korban-korban kekerasan seksual terutama. Jadi secara umum kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kami tangani. Tapi sejak 3 tahun terakhir itu yang paling mendominasi masuk ke tempat kami adalah spesifik kasus kekerasan seksual. Dan sangat disayangkan itu kekerasan seksual terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kami melihat dari beberapa pola kasus yang terjadi. Bang Aulianda, kita tahan terlebih dahulu karena kita akan masuk azan asar terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah azan asar berikut ini. Ya pemirsa, kami kembali dalam Aceh Bicara. Ya, kita kembali ke Bang Aulianda dan melanjutkan tadi yang kita bahas sebelumnya bahwa terkait dengan kasus yang ditanganin belakangan ini 3 tahun terakhir adalah kasus kekerasan. Ya, dominasinya adalah kekerasan seksual ya, dan itu terhadap anak. Jadi satu kasus di tempat kami itu korbannya bisa 11. Artinya pelakunya 1, korban 11. Pelakunya 1, korbannya 5. Pelakunya 1, korbannya 2. Dan tipikal kasus-kasusnya adalah hubungan antara pelaku dengan korban itu biasanya dia punya relasi. Mereka saling mengenal ya. Entah itu tetangga, paman sendiri, bapak tiri. Di lingkungan terdekat. Di lingkungan terdekat. Jadi, penjaga sekolah, dukun yang menyamar jadi ustadz. Ya. Kemudian ada bahkan pimpinan institusi keagamaan yang juga melakukan perbuatan seperti itu. Dan tantangan kami adalah pertama, karena mayoritas korban ini adalah masyarakat kecil ya. Jadi dengan tingkat pendidikan orang tua yang tidak terlalu tinggi, dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu bagus, jadi sehingga mereka itu kekurangan informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika anak atau kerabatnya menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga membuat kasus-kasus seperti ini sangat sulit untuk muncul di permukaan. Selain mereka tidak punya informasinya, kendati pun mereka punya informasi, katakanlah melapor ke polisi, itu ada rasa khawatir bahwa melaporkan ini ke pihak hukum, karena tadi disampaikan Pak Tezar, di Aceh itu berlaku kanun jinayat, bahwa pelaku kekerasan seksual itu bisa dihukum cambuk atau denda. Katakanlah cambuk, katakanlah 200 kali cambuk. Itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Artinya hari berikutnya, si pelaku itu bebas lagi. Dia dianggap sudah selesai menjalani hukuman. Apalagi denda, dia tinggal bayar. Setelah dia bayar lunas, dia bisa kembali langsung. Dia dianggap sudah selesai menjalani hukuman. Dan dia akan ketemu lagi dengan korbannya. Sehingga hal seperti ini dianggap perbuatan yang sia-sia bagi korban. Keadilan belum terjawab di sini. Menuju keadilan itu masih sulit. Makanya di tahun 2020-2019 itu kita kemarin gencar tuh kampanye untuk kanun jinayat itu kita revisi. Jadi kita perkuat sama-sama. Mungkin nanti hasilnya bisa Pak Tejar atau kita bahas di sini. Baik. Saya ke Bu Riris yang terhubung dari Korea saat ini via Zoom. Baik. Iya.
Oke, sudah dengar suaranya. Halo, Assalamualaikum Bu Riris, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak, Alhamdulillah. Kakak, Pak Dewan, dan Bang Aulia. Ya, baik. Ya, Bu Riris, ini kan kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan dan juga anak begitu. Kalau Bang Olianda katakan tadi bahwa kasusnya ini sangat luar biasa, bahwa korbannya dari 1 orang bisa jadi 11 orang, 1-2 orang begitu ya. Dan ini anak-anak yang memang kekurangan banyak faktor di sini yang mempengaruhi, tidak hanya dari segi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, yang notabene kita Aceh berlandaskan syariat Islam, fondasi agamanya harusnya begitu kuat, yang mengajarkan kita bahwa menghormati perempuan dan anak, menjaga anak-anak itu kan jadi satu tuntutan yang dan kewajiban kita begitu. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, apa yang Bu Riris bisa katakan sebagai dari lembaga yang sangat concern memperhatikan perempuan dan juga anak di sini? ya, terima kasih Kakak. Jadi kalau lihat data kasus ya dan perkembangan kasus yang terus-menerus terjadi ya, kalau kita ngerujuk ke data DP3A itu di tahun 2022 sampai April saja itu 683 kasus kan. Kemudian itu kasus anak tuh yang lebih banyak ya, 384 kasus, dan kasus perempuan itu 299 kasus. Dan kasus kekerasan seksual itu mencapai 118 kasus, itu sampai di bulan April ya. Saya pikir ketika update berikutnya ini baru-baru juga kita masih mendengarkan kasus. Yang pertama yang saya rasakan sebagai perempuan dan ibu, tentu sangat sedih dan sangat miris karena kita berharap bahwa Aceh sebagai daerah syariat Islam ini adalah daerah yang bicara syariat Islam itu kan bicara kemaslahatan ya, rahmatan lil alamin, pemuliaan dan lainnya. Jadi kita berharap bahwa Aceh harusnya bisa betul-betul memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak ya. Apalagi kalau berlandaskan syariat Islam itu juga tanggung jawabnya lebih besar. Jadi memastikan semua masyarakat Aceh mendapatkan rahmatan, bisa menjalankan hidup dengan aman, nyaman dan diridhoi Allah, itu tentu juga butuh banyak kerja-kerja jelas dari pemerintah sebagai mandatoris ya, sebagai pihak yang punya kewenangan dan semua masyarakat yang ada di Aceh. Baik. Jadi itu tadi, iya. Kalau Bu Riris lihat apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan ini masih terjadi di kita? Apakah memang kalau dari segi ekonomi dan pendidikan itu benar-benar membawa arah ke membuat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini di Aceh khususnya? Saya pikir ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus kekerasan ya, terutama kekerasan seksual. Yang pertama memang dari sisi moralitas juga ya, moralitas, walaupun Aceh kita menjalankan syariat Islam, tapi masih banyak oknum-oknum yang tidak punya moralitas ya, yang nilai-nilai keagamaannya rendah, kemudian moralitasnya tipis, sehingga dia mudah sekali melakukan pekerjaan tindakan-tindakan atau bahkan kejahatan seksual gitu ya. Kemudian kedua juga memang dari sisi perlindungan ya. Saya pikir bahwa sistem kemudian kebijakan yang ada di Aceh harus betul-betul dipastikan kembali, itu betul-betul bisa melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual ini, karena saya pikir ini kan tiap tahun terjadi selalu ya. Artinya ini sudah darurat untuk tingkat Aceh. Jadi sistem early warning-nya itu juga harus semakin dikuatkan. Bagaimana sejak awal semua orang diberikan kesadaran ya bahwa pentingnya menjaga keluarga ya. Kemudian juga di tingkat keluarga, fungsi ketahanan keluarga itu kan melemah ya. Kita melihat fungsi-fungsi ketahanan keluarga itu melemah mulai dari fungsi agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi ya, terutama ekonomi ini yang sangat berpengaruh ya, sehingga ruang-ruang yang tidak terisi itu mudah sekali dijangkau oleh oknum yang memang sudah tidak punya hati nurani gitu ya. Itu kemudian juga dari sistem sosial kita ya, komunitas ya, masyarakat ini juga perlu juga diperkuat
kesadaran untuk melindungi dan melakukan tindakan nyata. Artinya tidak cuma jargon, ya kami akan melindungi dan lainnya, tapi juga membuat sistem ya. Misalnya di tingkat desa ada sistem perlindungan anak, perempuan dan anak berbasis komunitas. Contohnya apa? Penerangan lampu dipastikan, ada tempat pelaporan kalau terjadi tidak hanya terjadi ya, maksud saya preventifnya ini ya harus dikuatkan mulai dari preventifnya, kemudian penindakan dan lainnya, kemudian juga dari sisi pemerintah ini juga menjadi sangat penting untuk menghadirkan kebijakan, karena kalau kita lihat tanggung jawab pemerintah ini kan harusnya menghadirkan kebijakan. Tadi kita beri apresiasi bahwa Bang Tejar sudah sampaikan bahwa DPRA sudah berusaha melakukan revisi kebijakan. Tadi juga Bang Aulia sampaikan bahwa dari elemen sipil kita juga terus mendorong supaya ada revisi kanun jinayah untuk penguatan penguatan supaya dia lebih sempurna dan bisa melindungi tidak hanya perlindungan terhadap anak tapi juga perempuan dan semua masyarakat yang ada di Aceh gitu. Jadi kebijakan dan satu lagi yang paling penting anggaran. Kita melihat bahwa anggaran Aceh itu banyak, tapi untuk perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan anak itu juga belum optimal ya. Masih di bawah 10%, Pak Tejar. Mohon izin ini harus didongkrak ya, saya pikir itu. Oke, baik. Saya ke Pak Tejar menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Riris, bahwa sebenarnya banyak sekali harus dibenahi begitu ya dari akarnya, sehingga persoalan ini bisa diatasi begitu ya, mulai dari tadi anggaran paling penting ya, supaya memang pendidikan kita, lingkungan kita itu bisa tercipta bahwa benar-benar ramah anak dan juga bebas dari ancaman kekerasan tadi gitu. Tanggapan dari Pak Tejar seperti apa? Jadi memang kalau secara anggaran itu kan di DP3A nih. Memang setiap tahun ada sosialisasi dan program-program pencegahan untuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Memang kita sadari juga belum cukup, jauh dari harapan. Mudah-mudahan bisa ke depan kita minta sama pemerintah Aceh untuk ditingkatkan. Kemudian dari kita DPRA tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi direvisikan untuk, jadi memang ada sedikit ini di Aceh ada perbedaan dengan provinsi lain. Kita kan punya hukum nasional, itu ada ada undang-undang perlindungan terhadap anak, ada juga undang-undang perlindungan terhadap perempuan, ada juga KUHP dan RKUHP. Jadi memang ada undang-undang yang sudah mengatur memang tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Betul. Tapi juga di sisi lain kita punya kanun. Nah, kita punya kekhususan Aceh, punya kanun. Ini kanun jinayat salah satunya, ada kanun keluarga. Saya mungkin karena Komisi 1 fokus kanun jinayat saja. Jadi memang kita memang merasakan dalam beberapa tahun belakangan ini ada kekurangan di kanun jinayat ini, terutama masalah perlindungan terhadap anak dan perempuan. Jadi memang saya sampaikan tadi fokus itu memang untuk perlindungan anak dan perempuan. Jadi memang di pencegahan, jadi juga setelah ada kejadian juga kita pikirkan bagaimana proses pemulihan terhadap korban kekerasan. Jadi memang seperti tadi pencegahan ini kan sebenarnya pentingnya di awal sebelum ini terjadi begitu ya, Bang Tejar ya. Ini jadi hal yang penting mungkin karena tadi kalau lihat dari kasus yang Bang Aulia katakan bahwa di tempat pendidikan agama pun bisa terjadi kasus-kasus seperti ini gitu. Ini kan sangat mengkhawatirkan di kita gitu. Nah, apa yang mungkin bisa dari DPR sendiri mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani soal pencegahannya ini gitu. Ya, jadi kan kalau di pencegahan itu memang kan tugas kita bersama tadi. Jadi kan banyak kejadian tuh di keluarga terdekat bahkan ada juga kasus anak sama orang tua kandung langsung. Nanti juga ada yang keluarga dekat, nanti juga ada lingkungan terdekat di sekolah tadi seperti Bu sampaikan. Memang itu tugas bersama. Kita istilahnya memastikan nanti mungkin ke depan anggarannya untuk proses pencegahan lebih besar. Jadi satu sisi lagi tadi masalah kadang-kadang juga ini korban-korban pelecehan ini kan kadang malu di lingkungannya, di keluarganya sehingga tidak menyampaikan kepada apa sih sudah pernah ini. Jadi memang mungkin kita dorong korban-korban ini perempuan dan ibu dan anak-anak ini lebih inilah kita juga di kanun ini ada program restitusi namanya. Jadi mungkin restitusi ini kalau di kanun sebelumnya kan diberikan itu di pasal 51 yang berkaitan dengan restitusi. Dari yang sebelumnya itu cuma diberikan kepada yang berusia 16 tahun 18 tahun ke atas. Jadi di kanun ini untuk anak-anak pun diberikan restitusi. Jadi diberikan restitusi dan untuk dalam tujuan memulihkan mental dan psikis anak tersebut. Jadi memang diperkuat lagi dalam. Tapi ini masalah juga ini mungkin saya ingin sampaikan juga ke publik.
kita sudah mengajukan ini fasilitasi Kemendagri 2022 akhir, tapi sampai hari ini belum selesai di Mendagri. Jadi mungkin juga saya ingin sampaikan sama pemerintah Aceh juga bisa, kalau bisa follow up-nya lebih sinilah, sama-sama di Karena ini Mendagri kita itu. udah masuk ke bulan Juli gitu ya, begitu lama. Begitu lama. Jadi memang kita juga mungkin pemerintah pusat harus lebih peduli lah dengan khususan Aceh. Karena ini memang menyangkut perlindungan terhadap anak dan perempuan, terutama kaum ibu kan. Itulah perlu kerja bersama. Karena kadang-kadang gini, seperti saya sampaikan tadi, kita ada undang-undang nasional, itu juga punya kanun, Bang. Jadi Artinya seperti ada tumpang tindih gitu ya, juga ya? jadi kita Bang pinginnya Teja? ada sinergitas. Jadi kadang-kadang kan jangan dianggap kanun ini malah menghalangi yang Undang-undang hukum nasional undang-undang gitu nasional ya. sudah ada. Jadi jangan dipertentangkan dengan kanun di Aceh dengan hukum nasional. Kalau bisa sinergi. Tapi kalau dari segi perlindungan sebenarnya lebih kuat mana sih sebenarnya, dari kanun kita kah atau memang dari undang-undang yang sudah ada dari Jadi pemerintah? undang-undang sudah ada itu memang mengatur, jelas di situ kan di undang-undang perlindungan anak, undang TPKS, nah, itu menjelas. Itu kan seluruh Indonesia Ya. Tapi kita kan punya khususan, jadi kita nggak bisa juga ini lebih efektif, ini tidak efektif. Oke. Jadi memang dua-dua harus sinergi. Kita juga dalam RDP terakhir juga ada datang teman-teman dari LSM termasuk follower dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, juga dari organisasi ibu-ibu keagamaan seperti Fatah NU, Aisyah Muhammadiyah, dan ibu-ibu dari Al-Wasilah. Jadi memang kan banyak nih, Mbak, banyak istilahnya banyak pikiran-pikiran yang mungkin beda-beda. Jadi kita menyaring sehingga bisa merumuskan yang terbaik. Satu sisi bagus pakai punya nasional saja, ada sisi bagus pakai kanun saja. Jadi memang saya rasakan dua-dua tujuannya untuk melindungi perempuan dan anak. tadi gitu, Jadi kenapa tidak berbarengan, kenapa tidak sinergi. Jadi jangan lihat perbedaannya, tapi ambil yang memang bisa sinergi yang bisa untuk yang terbaik. Contohnya memang tadi kita buat juga di revisi ini, kan banyak juga dulu ada kasus di mana misalnya dicampur saja, jadi dihilangkan hukum penjara. Di sini tidak. Yang diminta sekarang kan dikebiri ya kalau bisa ya. Jadi kita yang minta di diharapkan. sini di revisi terakhir ini di penjara ya, tapi juga dicambuk ya dan juga dendanya ya. Jadi memang ditambah malah hukuman untuk pelaku pelecehan ini dalam revisi kanun ini. Jadi kita harapkan juga mungkin segera bisa fasilitasi di Kemendagri. Oke, Bang Olia, perlindungan hukum seperti apa sih sebenarnya yang paling layak yang didapatkan oleh korban begitu ya? Kalau tadi Bang Olia katakan bahwa yang ada sekarang itu malah menyisakan gitu ya, luka malah, karena begitu selesai mereka bebas, mungkin akan ada korban selanjutnya, tapi si korban ini akan trauma seumur hidupnya begitu ya. Seperti apa? Jadi paradigma sistem hukum kita, ya maksudnya kita mungkin otokritik ya terhadap produk hukum kita sendiri kanun. Dia masih mengedepankan aspek penghukuman terhadap pelaku. Itu adalah paradigma hukum yang kuno menurut kami. Seperti KUHP yang lama, bahkan undang-undang di zaman kolonial itu seperti itu. Dia fokusnya adalah menghukum pelaku. Jika sepeda motor saya dicuri dan kemudian saya laporkan, fokusnya adalah bagaimana si pencuri tertangkap. Persoalan motor saya tidak kembali, itu urusan lain. Nah, ini di satu sisi juga merupakan keadilan, karena orang yang berbuat kesalahan dihukum. Tapi aspek keadilan terhadap korban, harta bendanya yang hilang itu tidak pernah kembali. Nah, ini yang tidak dipikirkan dalam kanun jinayat kita. Jadi pusaran utama dalam penyelesaian kasus harusnya adalah korban. Tentu pelaku harus dihukum, diperiksa seadil-adilnya, diperberat hukumannya. Tapi setelah keadilan di ruang pengadilan itu tercapai, keadilan apa yang bisa diberikan oleh hukum kepada korban? Nah, ini sering luput. Kita ambil contoh nih, misalnya ada pelaksanaan hukuman cambuk di masjid. 1000-an orang nonton tuh, hanya untuk menonton pelakunya dicambuk. Tapi 1000 orang itu berapa orang yang peduli dengan korbannya? Orang nggak peduli. Nah, paradigma ini yang menurut kami kuno. Jadi aspek keadilan itu tidak hanya dilihat seberapa besar hukuman terhadap pelaku dijatuhkan, tapi seberapa besar rehabilitasi yang bisa diberikan oleh negara terhadap korban. Oke, sejauh ini
Sejauh apa ini. yang didapatkan korban terkait dengan rehabilitasi? Sejauh mana? Belakangan kita kenal dengan istilahnya restitusi. Restitusi ini berbeda dengan denda. Kalau denda itu si pelaku membayar 100 juta katakanlah. 100 juta itu untuk negara. Tapi kalau restitusi 100 juta itu untuk korban. Kira-kira seperti itu. Jadi beda restitusi dengan denda. Nah, restitusi itu diatur dalam kanun jinayat. Sejak 2014 kanun itu muncul. Tapi restitusi itu hanya berlaku untuk korban orang dewasa. Jadi Korban anak itu nggak ada restitusi, tidak dikenal restitusi. Walaupun dalam revisi baru Ada. masuk. Kita apresiasi tuh revisi yang baru tuh justru memperkuat. Ya. Pertama memperkuat syariat Islam, yang kedua itu menjamin pemenuhan hak pemulihan kepada korban. Nah, restitusi ini sendiri sebetulnya walaupun dia tertuang dalam kanun jinayat, dia belum bisa dieksekusi. Oke. Karena dia harus memiliki landasan aturan turunan. Seperti peraturan gubernur misalnya. Tata cara pelaksanaan restitusi ini seperti apa? Oke. Nah, itu sejak 2014 sampai sekarang belum ada. Belum ada. Oke. Jadi kendati pun restitusi itu sudah ada dalam kanun jinayat 2014 sampai 2023 itu nggak ada aturan pelaksananya. Karena kanun tidak mengatur tentang tata cara pelaksanaan restitusi. Jadi siapa yang harus mengutip restitusi itu? Apakah di ruang sidang si pelaku langsung kasih ke korban? Kan nggak seperti itu. Ada mekanisme yang. Oke, artinya di sini keseriusan pemerintah terhadap kebijakan ini masih tanda tanya besar begitu ya. Dari Ya. tahun 2014 sampai 2023 saat Ya, ini belum ada tata cara. kalau ini. dia bilang kalau katanya ada restitusi, benar. Secara di atas kertas ada restitusi. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan Oke. pelaksananya. Biasanya aturan pelaksana itu adalah melalui peraturan gubernur. Peraturan gubernur. Misal contoh peraturan pelaksanaan hukuman cambuk. Dalam kanun kan tidak dijelaskan secara detail seperti apa seharusnya pelaksanaan hukuman cambuk. Berapa jeda, siapa yang mencambuk, berapa ukuran, itu kan diatur dalam aturan turunan. Nah, ini yang belum ada. Oke, ini Bang Tejar nanti jawab nih seperti apa sih pengawasan dilakukan untuk pemerintah begitu ya dalam implementasi kanun yang sudah dilakukan. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa ini kemana-mana, kami akan kembali dalam Aceh Bicara setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam Aceh Bicara dan kami undang Anda kembali dalam dialog kali ini bisa bertanya langsung dengan narasumber yang ada di studio dan juga via Zoom hari ini. Nomor telepon ada di layar kaca Anda bisa menghubungi langsung telepon ke studio. Baik, sebelum ke Bang Tejar saya kembali ke Bu Riris yang terhubung secara Zoom hari ini. Ya. Bu Riris, ini kan seharusnya keseriusan pemerintah begitu ya. Ini kan kesannya seperti ada terlalu berlarut gitu, padahal tadi kita sudah emergency gitu ya, darurat begitu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini begitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan secepatnya agar ini bisa diimplementasikan sebaik-baik mungkin dan hak perlindungan dan juga keadilan terhadap korban ini terpenuhi? Iya. Yang pertama tadi seperti Bang Aulia sampaikan, memang kehadiran kanun jinayah yang lebih melindungi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak ini harus segera ya, termasuk aturan-aturan lanjutannya ini harus segera ini kan masih dalam proses revisi yang sampai saat ini juga belum ada kejelasan ya. Kita berharap ini bisa segera ditindaklanjutin dan perbaikan-perbaikan, revisi-revisi dalam kanun itu betul-betul dipastikan untuk perlindungan perempuan dan anak, kemudian itu juga dilanjutkan dengan adanya aturan turunan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus memperkuat UPTD dan unit-unit layanan yang selama ini ada. Jadi saat ini kan yang masih ada kalau saya tidak salah itu 7 UPTD, unit layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Dan ini harus diperkuat dan dioptimalkan kerja-kerjanya sehingga ketika ada kasus-kasus terjadi di masyarakat itu bisa di follow up ya, dan sistem reparasi sistemnya itu berjalan cukup baik sehingga kasus bisa ditangani dengan baik dan
hak-hak korban ini bisa terpenuhi. Karena di lapangan ya, di masyarakat masih kita jumpai korban setelah baik dari penanganan hukumnya juga masih ada tantangan. Kemudian ketika dalam misalnya pun si pelaku di penjara, tapi hak-hak korban terkait yang tadi disampaikan Bang Aulia, pemulihan itu tidak optimal didapatkan. Padahal di tingkat desa perlu diketahui korban kekerasan seksual ini masih menghadapi tantangan ya. Mereka masih dianggap aib. Ada beberapa desa yang berdasarkan yang kita dampingi itu dia harus keluar dari komunitas, padahal dia korban. Jadi sudahlah dia menjadi korban kekerasan seksual, dia tidak pemulihan fisiknya rusak, psikisnya terganggu, masa depannya berantakan, kemudian dia juga harus menanggung aib di komunitas karena dianggap perempuan yang menjadi korban atau anak korban perkosaan itu dianggap aib, sehingga harus dipindahkan gitu. Dan dia dan keluarganya mendapatkan tantangan lagi gitu ya. Jadi sistem-sistem masyarakat kita juga harus terus memperkuat supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian juga mekanisme ya atau sistem perlindungan perempuan dan anak apakah itu berbasis komunitas, berbasis sekolah ya, berbasis masyarakat atau apapun namanya, itu kan banyak instrumen-instrumen yang ada itu terus diperkuat sehingga itu betul-betul bisa berdampak ya. Saat ini mungkin ada banyak di tawaran dari pemerintah, ada mekanisme A, B, dan C, tapi itu saya pikir ini menarik, bagus, tapi harus betul dioptimalkan dan itu benar-benar bisa berdampak sampai ke akar rumput ya. Karena di desa itu justru banyak kasus-kasusnya. Lalu yang berikutnya terkait dengan kebijakan pemerintah harus misalnya gini ya, ini kan sudah darurat. Harusnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban ini ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak itu harus betul-betul terintegrasi dalam kerja-kerja SKPA. Misalnya di program bantuan dan program dan dinas sosial mungkin sudah banyak ya, tapi dinas-dinas lain terkait itu juga bisa dioptimalkan. Dan berikutnya tadi saya juga berharap bahwa terkait dengan penanganan hukum ya, itu juga saya pikir menjadi catatan besar, itu harus betul-betul bisa dipastikan lebih baik ya dan lebih berpihak kepada korban. Baik, ini jadi hal penting nih Bang Tejar ya, di mana memang program pemerintah saat ini banyak sekali sebenarnya ya, mulai dari tingkat Gampong itu ada program-program yang memang menciptakan lingkungan yang aman terhadap kekerasan baik itu perempuan maupun anak begitu. Namun mungkin realisasi atau implementasi dari program itu yang perlu pengawasan ketat. Apakah itu berjalan dengan baik dan kemudian berdampak tidak dengan masyarakat kita. Nah, ini sejauh ini seperti apa pengawasan dilakukan oleh DPR gitu terkait dengan program-program pemerintah ini, tepat sasaran atau tidak? Ya memang untuk kasus ini kan saya terus terang mungkin agak kurang. Karena gini kan ya, tadi seperti disampaikan korban-korban ini kan kadang-kadang nggak banyak yang tidak ngaku karena malu. Jadi memang harus ada pendataan. Contoh tadi misalnya per tahun itu berapa kasus. Ya. Jadi ini memang, kan yang artinya harus dibentuk di masyarakat bahwa ada semacam edukasi dan sosialisasi agar mindset masyarakat kejadian seperti ini harus dilaporkan. Jadi masyarakat juga sama-sama lah, masyarakat, komunitas, juga di pemerintahan sinergi bersama bahwa ini korban apalagi anak-anak dan perempuan memang. Jadi kalau jelas anak-anak itu kan di bawah 18, 16, jadi 16, 18 atau 16 tahun ke bawah. Jadi memang ada dua kategori anak. Jadi memang betul-betul memang ya udah korban aja. Kalau udah anak tuh yang dia ya korban kekerasan memang pasti juga perempuan. Jadi juga masyarakat kita komunitas juga harus memahami memang kadang-kadang korban itu sama-sama jangan kita malah jauhi, tapi kita dekatkan lagi supaya dia bisa kembali ke komunitas dan masyarakatnya. Nah, itulah perlu kerja-kerja bersama. Juga mungkin nanti di pemerintah tadi seperti disampaikan bahwa tadi contoh seperti misalnya kita punya kanun jinayat, tapi untuk beberapa pasal belum ada, contoh pasal ada tadi restitusi belum ada turunannya. Jadi memang mungkin kita harapkan segera mungkin ada turunannya seperti Pergub supaya bisa
implementasinya. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh DPR di sini, Bang Tejar, untuk mendesak pemerintah lebih serius ini? Ini kan kayaknya kalau berlarut-larut seperti ini ya kegiatan darurat ini ya nggak bisa diatasi. Jadi contoh gitu tadi kan? Pak, contoh tadi misalnya restitusi nih, ada kanun restitusi. Jadi kalau tidak ada turunannya, tidak ada pergub misalnya, ya tidak bisa dilaksanakan, itu pastilah kan. Nah, karena juga kanun ini kan kerja bersama. Iya, Jadi tentu ada intervensi yang bisa dilakukan oleh DPR antara juga kan DPR dan juga dibahas bersama dengan pemerintah Aceh. Dalam hal ini kan Dinas Syariah Islam dan Biro Hukum. Jadi memang jelas alurnya dari awal sama-sama ini. Jadi kalau bisa memang secepatnya ada turunan, ada pergub, sehingga bisa dilaksanakan. Contoh tadi misalnya restitusi untuk korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan, sehingga bisa ada dasar hukum yang kuat untuk korban itu menerima restitusi dari pelaku atau bahkan dari pemerintah. Hak keadilan untuk mereka. Sehingga ada kepastian hukum yang jelas di situ. Nah, itu harus ada pergub. Yang kedua mungkin tadi kalau bisa memang ini kan sudah 2 tahun nih, 2021 dan 2022 masih fasilitasi Kemendagri. Kita juga bingung ada apa di Mendagri, kayak seperti ada kekhawatiran bahwa kanun ini mungkin padahal kita rasa isinya tuh malah bagus, malah memperbaiki yang atau mungkin di sini perlu dibangun komunikasi yang lebih baik lagi gitu supaya persepsinya itu sama gitu terkait dengan apa yang kita tawarkan. Kami harapkan juga pemerintah Aceh untuk lebih sama-sama mungkin DPR untuk sama-sama kita lobby di Kemendagri supaya cepat realisasi kanun jinayat ini. Juga mungkin tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, yang ini harus kerja bersama rame-rame juga di pemerintah Aceh, juga ada terlibat aparat penegak hukum, pajakah jaksa, polisi, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah terjadi. Ini yang sudah terjadi juga nanti proses pemulihannya seperti apa di dinas sosial, di dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi memang kerja bersama supaya tidak hanya hukuman diberikan kepada pelaku, tapi juga yang korban itu bisa diberikan pemulihan sehingga bisa kembali ke seperti semula. Ini kan beban moral, beban moral. Seperti semula kayaknya berat itu, Pak Tejar. Maksudnya ini secara psikologi, Kak. Secara psikologi, jadi bisa berkurang lah walaupun tidak sepenuhnya ini. Secara materi, psikologi. Memenuhi hak keadilan, perlindungan jadi mereka. ketika diberikan keadilan kepada korban, pasti lebih bagus. Baik, Bang Olianda, kalau perlindungan hukum sekarang kita lagi dalam prosesnya begitu ya, dan harapannya ini bisa lebih cepat, segera bisa direalisasikan semua dan hak perlindungan dan keadilan untuk korban ini terpenuhi gitu ya secara sempurna begitu, walaupun nggak bisa kembali sempurna seperti sedia kala untuk korban ya begitu ya. Tapi upaya preventif ya, pencegahan ini juga sangat penting begitu ya. Apa sih sebenarnya kelemahan kita ya di masyarakat Aceh ketika ada kasus-kasus ini kok ada yang nggak melaporkan sehingga korban ini bisa mengalami berulang kali, bahkan korbannya sampai rentetan gitu banyak begitu ya. Apa yang salah di lingkungan kita? Yang pertama soal aib tadi itu. Yang dianggap aib adalah korbannya gitu. Kita semua tuh sepakat untuk tidak mendukung perbuatan itu. Tapi bahkan mungkin di tingkat desa, sekolah, yang dianggap aib adalah keberadaan korban. Jika korban ada di antara kita, maka kita nih kena aib nih. Tapi paradigma itu tidak disematkan kepada pelaku. Nah, untuk menutupi aib ini, justru korban yang dibungkam, pelakunya dilindungi. Oke, ini kan pengaruhnya dari tingkat pendidikan sebenarnya, pola pikir yang pendidikan, moral, segala macam. Kalau kita lihat agama sekarang kan sebenarnya ini sudah semakin baik kan? Iya. Tingkat pendidikan kita yang tapi ada di pada Aceh. prakteknya kami masih mengalami itu dalam penanganan kasus. Kami masih mengalami itu. Jadi pelaku itu seringkali dilindungi oleh desa, tokoh-tokoh setempat, agar kasus ini tidak keluar gitu. Sehingga membuat, karena korban tentu tidak nyaman berada satu lingkungan terus dengan pelaku, dia korban yang terusir gitu. Korbannya harus pindah kampung. Ini kan timbul masalah baru lagi. Nah, walaupun kami juga punya pengalaman bagus di kawasan Biren ketika menangani kasus serupa. Itu perangkat desanya sangat aktif. Mereka mengambil, ini pelakunya adalah keluarga sendiri ya. Mereka mengambil alih pengamanan dan pengawasan terhadap korban dan keluarganya. Jadi si anak, si ibu itu diamankan oleh perangkat desa.
si pelakunya nih, si suami atau bapaknya itu diasingkan dulu keluar desa sambil proses hukumnya berjalan. Selama proses hukum berjalan, si suami itu nggak bisa ketemu dengan keluarganya ini, korban, tanpa izin dan pendampingan dari aparat desa. Ini contoh bagus. Itu membuat rasa percaya diri korban meningkat. Oke. Dan pada akhirnya ketika perangkat desa sudah mulai seperti itu, satu desa itu semuanya bergantian seperti jaga malam, memberikan makanan, memastikan anak itu sekolah, memastikan ketika di sekolah tidak Dibully dan lain sebagainya. dibully atau dijemput oleh, walaupun kan pelakunya adalah ayahnya sendiri itu. Jadi dipastikan satu perangkat desa itu semuanya mendukung korban dan keluarganya. Dan contoh seperti ini ada juga di Aceh. Oke, artinya sebenarnya kita sudah ada modelnya, tapi tinggal diterapkan ke tempat-tempat yang lain, begitu ya? Iya, paradigmanya harus diubah. Tapi kalau kita lihat dari program pemerintah kan sebenarnya sampai menyentuh ke sana, ke desa-desa, ke gampung-gampung begitu untuk memberikan edukasi, begitu ya, kepada masyarakat. Apakah ini masih sulit untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa kejadian seperti ini bukan aib si korban, tetapi kita harus bisa melindungi korban dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada si pelaku? Saya rasa nggak terlalu sulit, karena semua kita sebetulnya sepakat dengan itu. Okay. Tapi yang namanya kita kan hidup bernegara. Kita hidup bernegara ini kan standarnya bukan moral kita sendiri. Standarnya adalah aturan. Kalau di Aceh itu standarnya adalah kanun. Nah, kanunnya ini nggak kunjung ada. Jadi DPR, LBH juga sebagai tenaga ahli itu ketika pembahasan kanun. Nah, ketika kita mengusulkan, mendorong DPR untuk merevisi kanun, pada saat itu 2019, itu banyak kelompok lain yang menentang kita. Bahkan mendorong DPR untuk tidak merevisi. Tapi pada akhirnya semua fakta kita sampaikan, DPR juga nggak tuli. Dalam hal ini, mereka langsung bisa melihat bahwa ini memang butuh penguatan. Revisilah itu kanun. 2021, alhamdulillah selesai revisinya. Terjadi kesepakatan antara DPR Aceh dengan pemerintah Aceh bahwa kanun kita revisi, sudah direvisi. Nilai-nilai, norma-norma yang diatur di situ kita rasa cukup untuk melindungi korban, dan terdapat beberapa pemberatan hukuman seperti Pak Tedros. Itu bagus. Tapi kan regulasinya berkata berbeda. Kita harus kirim itu rancangan kanun ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka yang clearance di sana. Mereka kasih masukan. Nah, ini macetnya di sana. Makanya kita harapkan pemerintah Aceh itu bisa jemput ke sana. Walaupun, karena 2 tahun ini kan kita pantau terus. Jadi kelompok-kelompok yang dulunya nggak mau merevisi, karena pada akhirnya mereka gagal mempengaruhi DPR untuk memasukkan ide mereka. Mereka itu mempengaruhi, dalam tanda petik, Kemendagrinya. Jadi revisi kanun jinayat kita ini dijegal itu di Kemendagri. Bukan semata-mata oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi ada kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan revisi ini ada. Gitu. Dan itu membuat selama 2 tahun ini korban terus berjatuhan tanpa perlindungan sama sekali. Jadi kami harap agar pemerintah Aceh, mungkin nanti disupport juga sama DPR. Harus berjuang keras. Harus cepat ini. Dan kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan revisi ini, ya harusnya bisa melihat aspek kepentingan korban untuk ini. Karena demi ego itu, korban berjatuhan dan nggak ada perlindungan sama sekali. Kami pikir itu. Ini juga yang mungkin karena efek jerahnya juga belum begitu membuat jerah si pelaku, karena regulasi yang tadi berbenturan masih tersendat di sana. Kalau revisi ini, setelah dia dicambuk, dia dipenjara. Kalau dulu dicambuk atau penjara. Kalau dicambuk saja, kalau penjara saja. Kalau dulu maksimalnya 200 bulan penjara. 200 bulan itu 16,5 tahun, sekitar itu. Sekarang 250 bulan. Artinya 20 tahun lebih. Sebelum dia dipenjara 20 tahun, dia dicambuk dulu. Aspek malunya dia dapatkan, aspek hukuman badan juga dia dapatkan secara berat. Nah, ini yang masih pending nih. Kita harapkan ini segera bisa, revisi ini segera balik lagi dari Kemendagri ke Aceh, disahkan oleh DPR, dan insya Allah walaupun kita nggak bisa jamin, sebagus apapun regulasi yang dibuat oleh pemerintah,
perbuatan itu nggak bisa kita jamin hilang sama sekali. Tapi aspek jera dan penghukuman dan aspek pemulihan terhadap korban itu bisa terpenuhi. Itu kan tanggung jawab kita sebagai sosial. Ya, dan itu juga nanti akan mengurangi kasus-kasus seperti ini, Harapannya begitu ya, demikian. meskipun akan masih ada begitu. Tapi yang paling penting adalah kan pemenuhan perlindungan dan juga keadilan untuk si korban tadi, itu yang paling penting karena ini kan traumanya seumur hidup ya. Ya, kalau kita bisa bilang. Dan kasus ini bukan hanya untuk anak perempuan atau anak laki-laki saja, tapi keduanya, begitu ya. Dan ketika perempuan juga masih dalam posisi yang lemah, itu tadi jadi tidak melapor, jadi tidak mendapatkan hak yang seharusnya memang diberikan oleh negara, begitu. Nah, apa yang mungkin Bang Oliana bisa sampaikan di sini kepada perempuan dan juga anak-anak yang menjadi korban yang mereka itu harus bisa menjadi kuat walaupun mungkin mengalami hal yang tidak diinginkan seperti ini, kekerasan terhadap mereka. Ya, kami pikir untuk para korban dan keluarga atau kerabatnya, karena kalau korban anak itu kadang-kadang laporan ke kami itu kadang-kadang bukan korbannya langsung, tapi tetangganya yang memperhatikannya. Jadi kami pikir hal-hal seperti ini jangan ragu untuk dilaporkan, baik itu langsung ke pihak kepolisian ataupun ke lembaga-lembaga layanan seperti kami. Dan ketahuilah sebetulnya, walaupun belum terlalu sempurna, struktur kepolisian kita sekarang itu sudah ada namanya unit PPA, unit pelindungan perempuan dan anak. Jadi khusus itu, penyidiknya itu punya pengetahuan khusus bagaimana mentreatment kasus-kasus seperti ini. Jadi kami rasa untuk mudah-mudahan nggak ada korban. Tapi kendati pun Anda ataupun korban Anda jadi korban, itu jangan sungkan untuk lapor. Minta perlindungan, pendampingan ke kepala desa, perangkat desa, agar semua ini menjadi musuh bersama kita. Dan Anda jangan berpikir bahwa Anda sendirian. Banyak seperti ini dan banyak kelompok di luar yang siap untuk mendukung, membantu Anda untuk menemui keadilan itu sendiri. Baik. Kita sudah di penghujung waktu, kita tersambung ke Bu Riris kembali. Bu Riris, ya, apa yang ingin disampaikan untuk sebagai closing statement juga begitu kepada masyarakat dan juga pemerintah di sini untuk terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ini? Ya, saya pikir yang paling penting adalah kita semua ya, baik pemerintah, ya, LSM, masyarakat sipil, kemudian juga perguruan tinggi, juga media, ya, semua pihak yang ada di Aceh itu betul-betul lebih memperkuat ya kerjasamanya untuk memastikan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui tupoksinya masing-masing. Saya pikir kami di masyarakat terus bergerak, kemudian pemerintah juga dengan beberapa catatannya disampaikan oleh gerakan sipil misalnya, itu juga harus menjadikan masukan penting ya. Artinya ketika kita mengkritik itu bukan berarti kita nggak suka, tapi kita mau Aceh lebih baik. Aceh dengan syariat Islamnya ini betul-betul bisa betul-betul melindungi gitu ya. Dan rahmat itu tadi balik ke konsep dasar kenapa ada syariat Islam untuk rahmatan lil alamin dan lainnya. Kemudian juga perguruan tinggi, APH, semua pihak. Dan saya pikir juga penting bagi keluarga dan sekolah ini lebih meningkatkan peran dan fungsinya, terutama keluarga ya. Kalau keluarga di tingkat keluarga punya ketahanan yang cukup kuat, proses-proses yang mengganggunya itu juga lebih terlindungi. Dan yang terakhir, saya pikir kebijakan tadi segi revisi kanun jinayah itu kebutuhan mendesak supaya bisa betul-betul melindungi dan memenuhi hak korban. Karena kalau sudah ada kerangka hukumnya itu akan lebih baik buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riris telah terhubung bersama kami dari Seoul, Korea Selatan, dan selamat bertugas kembali di sana. Baik, terakhir dari Pak Tejar sebagai closing statement nih, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Jadi mungkin pada masyarakat, ini kita memang harus lebih peduli lah sama dengan korban kekerasan ini. Kita bayangkan saja lah, kalau itu keluarga kita, anak kita, adik kita, atau bahkan orang tua kita. Jadi memang perlu ada kesadaran bersama untuk sama-sama melindungi korban. Jadi tidak hanya melindungi, tapi juga memulihkan korban sehingga menjadi lebih baik. Yang kedua, kami di DPR juga DPRA. Jadi memang dalam kanun jinayat ini hati-hati sekali, Bang. Jadi hati-hati sekali kita ambil
pandangan semua pihak, jadi mungkin dari LSM, termasuk LBH dan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan juga. Yang paling penting dari ulama-ulama kita mintakan pendapat. Baik. Jadi sangat hati-hati sehingga memang betul-betul rumusan yang terbaik yang bisa jadi di Karantina ini. Baik. Kita harapkan juga mungkin nanti pemerintah Aceh sama DPR bisa selesai lah secepatnya di Kemendagri. Baik. Baik, terima kasih Pak Tezar dan juga Bang Oli atas waktunya hari ini. Kita berharap KADUR ini harus segera bisa diimplementasikan dan kemudian kita bisa menjamin bahwa Aceh aman untuk perempuan dan juga anak. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Aceh Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.